Halo, saya Fesven. Thank you very much for watching this video. Kali ini kita akan discuss mengenai support dan resist. Kenapa support dan resist ini penting bagi seorang trader saham? Karena bila Anda mengerti di mana titik supportnya, Anda akan bisa entry satu saham dan mengikuti pola pergerakan naiknya dan mengoptimalkan gain Anda dan menjual pada saat dia mendekati resist, atau Anda menunggu sampai dia break resist atau breakout baru Anda jual pada saat dia mulai turun. Sebelum kita discuss mengenai support dan resist ini, silakan untuk lihat list disclaimer yang satu ini, bahwa presentasi ini lebih ke arah edukasi dan bukan untuk mendorong Anda membeli atau menjual saham tertentu. Dan bila Anda ingin discuss lebih lanjut mengenai support dan resist ini, silahkan bergabung di Alger News dan Edukasi Saham. Di sana ada 10.000 member lebih yang berdiskusi dengan kita setiap hari. Dan bila Anda pengen video yang lain untuk belajar saham dengan cara yang sederhana, simple, namun Anda mudah mengerti, silahkan visit Fesven Channel untuk mendapatkan video-video yang lain untuk Anda belajar. Oke, untuk memahami support dan resist, basic pemahamannya adalah silakan Anda bayangkan dulu mengenai bangunan yang bertingkat. Di sana ada atap dan ada lantai. Pergerakan harga itu akan bergerak di antara atap dan lantai. Jadi misalkan seperti ini, harga bergerak dari lantai ke arah atap. Pada saat dia membentur atap, atau kita sering sebut sebagai resist, dia akan bergerak turun. Dan pada saat bergerak turun, membentur di lantai dan dia tidak tembus lantainya, dia akan bergerak naik. Kenaikan yang terjadi possible untuk menembus atap yang sebelumnya tidak dapat ditembus, dan dia akan bergerak ke atap yang lebih tinggi, sehingga dia akan membentur atap berikutnya. Dan kalau atap berikutnya tidak mampu ditembus, dia akan membentuk pola yang sama, dia akan drop ke arah lantai. Kalau kita lihat dari pola candlestick, pola yang sama itu terjadi, pergerakan ke atas, tidak kuat turun ke bawah, tertahan di lantai, kemudian dia bergerak lagi, dan demikian seterusnya. Pola ini adalah pola dasar untuk pemahaman support dan resist. Bila Anda paham pola ini, Anda tidak akan kesulitan pada saat Anda memahami atau menentukan support dan resist. Berikutnya, satu pertanyaan, kenapa pola yang sama itu cenderung terjadi atau pola yang mirip cenderung terjadi dari periode yang sebelumnya ke masa depan? Logic approach-nya seperti ini. Dalam rentang 1 tahun, cenderung trader yang bertransaksi di satu saham itu mirip. Kalau tradernya cenderung mirip, pola pendekatan analisa dan pola berpikirnya itu akan mirip, sehingga membentuk action yang cenderung mirip. Dan hasil dari action pun tidak akan jauh berbeda dari pola yang sebelumnya. Sekarang kita akan masuk, ada berapa metode untuk menentukan support dan resist. Ada banyak metode untuk menentukan support dan resist. Yang saya akan sampaikan berikutnya itu adalah lebih ke arah bukan untuk memahami teoretikalnya, tetapi lebih ke arah bagaimana kita mendapatkan dan menggunakan. Karena saya percaya teman-teman yang sedang belajar ini adalah teman-teman yang akan belajar menjadi trader dan bukan dalam proses untuk belajar untuk apply satu kerjaan menjadi analis sekuritas misalkan. Oke, kalau Anda menggunakan Indo Premier Sekuritas, terutama yang iPod Windows platform, menentukan support dan resist itu tidak susah karena di sana sudah otomatis. Anda hanya tinggal lihat angkanya dan Anda bisa melihat bahwa pergerakan harga itu tidak jauh dari angka-angka yang ada di dalam chart tersebut. Kalau Anda menggunakan chart Alger Bullish atau Alger Family,
Di sana ada Fibonacci di sebelah kanan, dan Anda tinggal menggunakan, dan estimasi harga bergerak itu tidak akan jauh dari angka-angka yang ada di sebelah kanan. Pola yang lain adalah lebih mudah lagi. Silahkan download investing.com dari Google Play Store. Kemudian masuk ke saham, Anda masuk ke technical, Anda udah akan langsung mendapatkan support dan resist dari satu saham. Misalkan di sini adalah Indosemen, Anda udah bisa lihat bahwa Indosemen itu resistnya ada di 21050, resist 1, resist 2, resist 3, termasuk supportnya ada di sana. Cara yang lain adalah dengan pendekatan EMA formation. Pendekatan EMA formation ini adalah pada saat dia formasinya bullish formation, harga koreksi itu akan cenderung berhenti atau berada di support EMA 10 dan EMA 20. Kalau drop lagi biasanya di EMA 30 dan bahkan di EMA 50. Pola sebaliknya itu akan terjadi pada saat dia bearish moment atau bearish period dan harga bergerak naik. Resist yang terjadi adalah di EMA 10 dulu. Pola ini bisa kita pakai pada saat kita akan membahas mengenai berapa support dan resistnya. Cara yang lain itu adalah dengan Bollinger Band. Kalau kita lihat Bollinger Band itu bisa digunakan sebagai support dan resist. Kalau Anda memahami pola pergerakan harga, itu akan parkir atau berhenti selalu di garis median, di garis upper ataupun di garis lower. Garis median, upper, dan lower ini bisa kita pakai sebagai salah satu bentuk support dan resist. Cara lain lagi yang lebih mudah, Anda bisa masuk ke grup Telegram Warung Income. Di sana ada booth yang menyediakan untuk chart dengan support dan resist. Pola yang digunakan adalah time cycle price gun, dan dengan dashboard ini Anda sudah langsung dapat angka support dan resist. Cara yang terakhir itu adalah dengan kita menggambar langsung sendiri. Nah, untuk menggambar langsung itu polanya perkecil dulu chartnya sehingga kita punya rentang yang lebih panjang secara periode, baru kita akan tulis support dan resistnya. Oke, kita akan coba untuk yang satu ini. Kalau kita punya chart Indo Primer, bentuk aslinya adalah seperti ini. Anda tinggal klik kanan, lalu kita mau bersihkan gridnya dulu. Kemudian kita klik kanan untuk lihat Fibonacci retracement-nya. Dengan pola ini kita udah bisa tahu bahwa contoh INTP dia bergerak ke arah resistnya itu ada di 21057, sementara dia supportnya itu ada di 17.000. Kalau besok misalkan harganya turun, dia tidak akan jauh dari angka 20113. Itu adalah pola support dan resistnya. Nah, sekarang kalau kita menggambar secara manual, bagaimana caranya? Kita pakai contoh INTP lagi. Kalau menggambar secara manual, pertama kecilkan dulu chartnya sehingga kita punya rentang waktu yang lebih panjang. Dengan rentang waktu yang lebih panjang, baru kita tulis untuk garis support dan garis resistnya. Caranya seperti ini. Kita ambil titik yang terakhir dulu dilihat. Ini adalah resist yang saat ini terjadi. Pertanyaannya, apakah dia akan naik lagi? Berapa resistnya? Kita bisa bentuk pola membuat gambarnya adalah minimal 3 titik atau 3 tes itu terbentuk. Ini adalah berikutnya. Apakah akan lebih turun lagi? Ada possible. Let's see di sini. Apakah naik sedikit? Ini adalah resist berikutnya.
Berapa paling tinggi? Paling tinggi kita bisa ambil pola di sini. Ini adalah titik paling tinggi. Berapa supportnya? Supportnya adalah kita paling dekatkan dulu, posisi ada di sini, dan kita sambungkan di cukup jauh. Ini adalah titik supportnya. Kalau turun lagi ada di berapa? Kita ambil pola ini. Ini adalah 2 kali support. Kalau kita tarik garis, ya dia ada di beberapa kali titik temu. 1, 2, ini 3. Setelah pola ini kita bisa buat apakah akan turun lagi. Kalau turun lagi kita bisa pola di sini. Setelah pola ini kita bisa perbesar lagi gambarnya, dan kita udah bisa ketemu pola-pola yang ada. Pertanyaannya, kalau tadi dengan Bollinger Band bisa kita lihat pola ini, bahwa harga bergerak pada saat turun dia akan selalu ada di lower, sementara pada saat bergerak naik dia akan titik resistnya ada di median seperti ini, dan kalaupun bergerak naik lagi batasnya akan ada di resistnya di upper. Oke, ini mengenai support dan resist. Thank you very much for watching this video. Bila Anda ingin discuss lebih lanjut, silahkan bergabung di Algar News. Jangan lupa untuk subscribe dan like, dan hidupkan notifikasi agar pada saat kami punya video yang lebih baru, Anda bisa tetap terupdate dengan baik. Thank you very much.